Teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya guys ya. Ini adalah video analisa untuk XAUUSD atau Gold hari ini hari Selasa tanggal 2 Juni tahun 2026. Kemarin kita menganalisa bahwa Gold kemungkinan akan naik ya teman-teman, tapi ternyata turun ya. Gini ya teman-teman, kemarin itu apa ya, kalau secara teknikal sebenarnya dia bisa naik guys, walaupun memang ada kemungkinan turun karena di sini ada gap ya. Tapi kalau saya perhatikan, menurut saya kemarin itu penurunannya itu dikarenakan lebih ke fundamental ya teman-teman. Maksudnya gimana? Kemarin kan ada berita baru ya guys ya, bahwa Amerika menunda persetujuan atau ya itu ya kesepakatan dengan Iran, kemudian memutuskan untuk tetap tetap memblokade Selat Hormuz itu ya guys ya. Jadi kemarin kalau kalian perhatikan harga US oil itu naik ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat apa guys, US oil itu apa teman-teman? eh ini ya, itu naik ya guys ya, kemarin kalian bisa lihat di sini naik 5% ya guys ya di hari kemarin. Nah, kalau potensi, bukan potensi ya guys ya, kalau minyaknya itu diblokade dan harga minyak naik, maka emasnya itu akan turun ya teman-teman. Biasanya secara fundamentalnya itu seperti itu. Baru nanti ketika perangnya terjadi, itu biasanya itu gold akan naik lagi seperti itu. Nah, di sini kita tidak tidak perlu terlalu membahas fundamental ya, teman-teman, karena fundamental itu apa ya, bisa memang bagus, tapi kalau kita trading menggunakan fundamental itu malah seringnya itu loss ya guys ya. Di sini walaupun kemarin kita prediksi naik tapi ternyata turun ya, itu secara teknikal masih kita diberikan beberapa entry ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini ada re-entry sell di H1 ya. Kemudian di bawah ini juga masih dikasih re-entry sell. Kalau kalian sell di sini itu turunnya sudah sangat jauh sekali ya teman-teman, itu lumayan banget. Oke, yang sudah biarlah sudah ya teman-teman, kita fokus saja ke hari-hari selanjutnya, karena apa ya guys ya, loss itu juga bagian dari trading ya teman-teman. Market ini akan selalu ada. Selama kita tidak overtrade, kita menjaga modal kita, itu insya Allah kita akan bisa bangkit lah dalam trading, asalkan pelan-pelan saja, jangan buru-buru ya teman-teman, karena semakin kalian buru-buru maka ya biasanya uang kalian tuh akan semakin cepat hilang guys, jadi pelan-pelan saja. Oke, di sini jujur saja teman-teman, kalau menurut saya kemungkinan besar gold hari ini cenderung akan turun guys ya, cenderung akan turun. Jadi kemungkinan besar ya minimal dia akan turun ke area low BB di H4 ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena di sini kalau kalian perhatikan ini ada CSAK sell ya teman-teman di H4. Sebenarnya CSAK ini tidak terlalu cantik ya, karena kalau kalian perhatikan tembus di area MA5 dan MA10 low-nya itu kayak kurang menarik gitu ya teman-teman. Dia kan close-nya kan di bawah sini ya, dia kayak kurang bawah dikit gitulah supaya benar-benar terlihat menembus. Akan tetapi walaupun tidak terlalu terlihat menembus seperti ini, kalau ini kita validkan dengan time frame bawahnya yaitu di H1, itu di H1 sudah membentuk momentum sell ya teman-teman di area yang kita kotakin tadi, yaitu di area CSAK di H4. Kalau momentum sell berarti itu memvalidkan CSAK yang ada di H4 ini. Berarti bisa kita katakan di H4 ini CSAK-nya valid ya teman-teman. Kalau CSAK di H4 valid, maka dia akan menuju tujuannya. Tujuannya kemana guys? Tujuannya adalah ke area low BB di time frame H4. Jadi menurut saya kemungkinan besar hari ini dia akan sampai ke tujuannya, yaitu ke low BB H4. Tapi kita tidak tahu ya teman-teman, tidak tahu apakah benar atau salah. Lalu kapan setup ini terbatal? Setup ini baru akan terbatal jika nanti di H4 membentuk CSAK buy ya teman-teman. Jadi misalnya nanti di H4 tiba-tiba naik ya, tiba-tiba ada candle yang naik dan menembus mid BB dan juga semua MA5, MA10 membentuk CSAK di area sini, maka gold kemungkinan besar akan naik, akan menuju destinasi atau tujuan selanjutnya, yaitu ke area top BB di time frame H4 ya teman-teman. Karena tujuan dari CSAK buy itu adalah top BB. Tapi untuk sementara ini yang jelas guys, di H4 ini sedang membentuk CSAK sell dan kemungkinan besar dia akan turun menuju tujuannya atau destinasinya, yaitu ke area low BB di time frame H4 ini. Semoga paham ya teman-teman, dan semoga juga hari ini kita diberikan rezeki yang cukup banyak, bisa mendapatkan profit lah. Oke, kemudian untuk cara entry-nya gimana? Untuk cara entry-nya teman-teman, di sini kalau kalian perhatikan kita bisa geser ke area M15 ya guys ya. Di M15 ini tadi sempat reject MA50 ya teman-teman. Oh ya, ini kemarin kalau kalian perhatikan di sini sempat membentuk extreme diamond ya teman-teman. Kalau kalian ada yang entry sell di sini cukup banyak lah turunnya.
Nah, kemudian kembali lagi ke hari ini ya guys ya. Di sini kalau kalian perhatikan dia sudah reject MA50 ya. Tapi ini masih agak rawan ya teman-teman menurut saya. Kalian baru boleh sell ya minimal banget jika di M15 ini nanti membentuk JSAK sell, kemudian re-entry, kemudian lanjut penurunan. Nah, di re-entry inilah kalian nanti bisa masuk untuk re-entry sell ya teman-teman, seperti itu. Itu cara yang paling aman. Jadi yang paling aman adalah menunggu di area top BB di M15 ini. Karena itu sebenarnya menjemput area re-entry di H1 ya teman-teman. Kalau kalian perhatikan sekarang di H1 dia posisinya itu berada di area re-entry ya teman-teman. Ini kalian sudah lihat jelas ya. Nah, di sini di area re-entry H1 ini sebenarnya kita sudah bisa mulai entry ya teman-teman sekarang. Akan tapi nanti kalau kalian entry sekarang itu kayak konfirmasinya itu masih kurang ya teman-teman. Untuk SL-nya di mana? SL-nya nanti ketika di H1 ini membentuk JSAK buy ya. Ketika di H1 membentuk JSAK buy, maka setup sell ini batal dan kemungkinan harganya itu akan naik dulu ke area top BB di H1. Intinya sebenarnya BBMA itu hanya bolak-balik gitu-gitu saja ya teman-teman. Arahnya itu sudah kayak jelas gitu loh. Tinggal kita itu bisa konsisten apa enggak. Misalnya kalian itu punya akun yang konsisten untuk masuk di re-entry H1. Jadi kalian hanya fokus di re-entry H1. Misal kena SL ya udah kalian tunggu lagi re-entry H1, tunggu lagi re-entry H1. Itu walaupun kalian nggak memvalidkannya, itu kalau kalian bisa konsisten satu pair, konsisten satu time frame, konsisten satu setup yaitu re-entry dan konsisten lotnya, risknya itu dikonsistenkan, itu insya Allah kalian masih bisa profit ya teman-teman. Jadi jangan diganti-ganti lah guys metodenya. Kadang sekarang masuk di entry di re-entry, besoknya re-entry di besoknya masuk di ekstrim dan sebagainya, itu nanti akan membuat kita sulit menganalisa dan biasanya malah kita loss ya teman-teman. Oh ya, kemudian juga ketika kalian loss, maka kalian harus menunggu setup selanjutnya ya teman-teman. Sabar, jangan buru-buru melakukan entry lagi, karena entry lagi setelah loss itu biasanya secara emosional masih kurang tenang ya teman-teman, dan biasanya membuat kita menjadi over trade dan juga pengambilan keputusan kita itu jadi kurang bagus gitu ya guys ya. Oke. Jadi intinya gimana? Intinya menurut saya ya teman-teman, kemungkinan besar dia akan turun. Kalau kalian mau sell sekarang itu boleh ya teman-teman, yaitu di area re-entry di H1 ini, asalkan selama di H1 ini belum ada CSAK buy, maka kemungkinan besar dia bisa turun. Akan tetapi jika di H1 nanti membentuk CSAK buy ya, misalnya nanti ada candle yang menembus MA50 menembus mid BB dan juga semua MA5 MA10, maka dia kemungkinan besar akan naik ke area top BB karena tujuan dari CSAK buy adalah area top BB. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini, semoga membantu ya guys ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.